Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Primandanu dan saya saat ini sedang menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Tadris Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah, semester 6. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai observasi penelitian tindakan kelas yang sudah ditugaskan oleh dosen saya, Ibu Mutiara, kepada kami. Dan saya mengangkat judul yaitu upaya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika dengan strategi pembelajaran berbasis masalah atau PBL, Problem Based Learning, pada materi sistem persamaan linear 2 variabel kelas 7 SMP Negeri 1 Malang, tahun pelajaran 2019-2020. Sebelumnya saya mengangkat tema ini dengan tujuan karena pada saat ini menurut saya untuk pembelajaran di kelas itu masih didominasi oleh guru, sedangkan siswa hanya menerima materi, tidak istilahnya mempelajari sendiri materi, sehingga dalam judul yang saya angkat yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah ini dengan tujuan agar masalah yang ada di dalam kelas dapat teratasi. Kemudian latar belakang saya menggunakan judul ini yaitu guru sebagai tenaga profesional pendidik memiliki peran penting dalam proses belajar mengajar. Bagaimana tidak sekarang itu guru menjadi sebuah sosok yang sangat penting di dalam dunia pendidikan. Karena apa? Tanpa seorang guru, kita tidak dapat mempelajari materi-materi yang selama ini sudah kita pelajari, mulai dari SD, SMP, SMA, dan hingga saat ini. Kemudian pemilihan pendekatan atau strategi pembelajaran yang akan digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar dapat mempengaruhi minat dan motivasi siswa untuk belajar. Karena memang pada dasarnya kalau kita melihat dari sisi siswa, itu cocok-cocokan untuk memilih guru. Biasanya ada siswa itu yang cocok dengan guru yang santai, ada siswa yang cocok dengan atau suka dengan guru yang memang pada dasarnya disiplin atau suka mengerjakan atau suka diberi tugas dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk pengertian dari pendidikan sendiri, yaitu pendidikan merupakan suatu hal penting untuk menentukan perkembangan suatu bangsa. Karena sekarang tanpa adanya pendidikan, suatu bangsa ini tidak akan berkembang. Seperti itu. Maka untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan modal dari hasil pendidikan itu sendiri. Sehingga menurut saya pendidikan itu sangat penting, karena tanpa adanya pendidikan, manusia itu tidak akan istilahnya mengerti dengan perkembangan yang ada saat ini. Kemudian menyinggung lagi terkait strategi pembelajaran berbasis masalah. Dalam mengajar, guru selalu menuntut siswa untuk belajar dan jarang memberikan pelajaran tentang bagaimana siswa untuk belajar. Guru juga menuntut siswa untuk menyelesaikan masalah, tapi jarang mengajarkan bagaimana siswa seharusnya menyelesaikan masalah. Untuk memberikan pemahaman konsep materi yang diajarkan agar dapat digunakan dan dapat diingat juga masih menjadi masalah yang mendasar. Bagaimana guru dapat berkomunikasi baik dengan siswanya? Bagaimana guru dapat membuka wawasan berpikir beragam dari seluruh siswa sehingga dapat mempelajari berbagai konsep dan cara mengaitkan dengan kehidupan nyata.
Sehingga dalam pernyataan ini dapat saya simpulkan bahwasannya pembelajaran saat ini, apalagi dalam pembelajaran matematika, itu masih mengedepankan guru yang selalu memberikan materi dan selalu memberikan permasalahan, dan siswa jarang menyelesaikan permasalahan sendiri. Sehingga banyak sekali siswa yang masih kesulitan dalam mengerjakan soal matematika, karena pada dasarnya guru hanya memberikan materi tanpa memberikan permasalahan yang biasanya muncul dalam soal, seperti itu. Contohnya saja misalkan dalam materi sistem persamaan linear dua variabel ya. Biasanya dalam materi yang disampaikan oleh guru itu hanya tentang dasar-dasarnya saja. Namun ketika siswa mengerjakan soal pada saat ujian, ia menghadapi soal yang berbeda, atau istilahnya perkembangan dari soal tersebut. Bagaimana bisa siswa tersebut dapat mengerjakan soal yang notabene itu tidak diajarkan dalam pembelajaran. Sehingga menurut saya kalau misalkan dalam pembelajaran itu diajarkan tentang konsep dasar sistem persamaan linear dua variabel, nah sehingga dalam ujian atau dalam soal yang diberikan pun juga harus memberikan persoalan yang sama, seperti itu. Sehingga siswa dapat menguasai materi, dan yang paling penting poinnya yaitu siswa menyukai pembelajaran matematika. Nah, kemudian identifikasi masalah. Yang pertama, minat dan motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh pendekatan guru dalam proses pembelajaran. Minat dan motivasi belajar siswa. Sekarang misalkan terdapat guru, apalagi guru matematika ya, mengajarkan matematika dengan marah-marah, kemudian tidak sabaran. Nah, bagaimana siswa dapat mendapat semangat belajar, motivasi belajar kalau misalkan gurunya saja menjelaskan dengan cara seperti itu? Sehingga pendekatan guru kepada siswa dalam proses pembelajaran itu sangat penting. Kemudian selanjutnya, pembelajaran dalam matematika harus melibatkan proses dan aktivitas berpikir siswa secara aktif dengan mengembangkan kemampuan kognitif masing-masing siswa. Dalam pernyataan ini, saya menyimpulkan bahwasannya masing-masing siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa kalau misalkan guru menyamaratakan siswa yang pintar dengan siswa yang istilahnya perlu proses dalam belajar. Sehingga menurut saya kalau misalkan apalagi dalam pembelajaran matematika, kalau misalkan guru menyamaratakan semua siswa tanpa melihat kemampuan dari masing-masing siswa, sehingga pembelajaran itu kurang efektif. Sehingga dalam identifikasi permasalahan ini saya angkat seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, rendahnya aktivitas pembelajaran ataupun pengajaran, apalagi jika dikaitkan terhadap pemahaman siswa mengenai pemahaman materi yang diajarkan. Sehingga misalkan dalam materi sistem persamaan linear dua variabel perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, agar siswa dapat mengangan-angan, maksudnya membayangkan, oh kalau sistem persamaan linear dua variabel itu dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Misalkan contoh 2x ditambahkan dengan 3y. X-nya bisa kita ibaratkan sebagai apel, dan y-nya kita ibaratkan sebagai strawberry atau apalah. Kemudian dengan mengibaratkan istilah-istilah seperti itu, maka siswa akan dengan mudah mempelajari materi sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian rumusan masalah. Bagaimanakah meningkatkan aktivitas siswa melalui penerapan strategi pembelajaran berbasis masalah
atau PBL dalam pembelajaran matematika pada pembahasan materi sistem persamaan linear dua variabel. Jadi intinya bagaimana cara meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar. Kemudian selanjutnya bagaimana meningkatkan hasil belajar matematika siswa melalui penerapan strategi pembelajaran berbasis masalah atau PBL dalam pembelajaran matematika pada pembahasan materi sistem persamaan linear dua variabel. Jadi setelah kita menggunakan metode pembelajaran PBL, problem based learning, sehingga kita lihat apakah ada perbedaan kita menggunakan strategi pembelajaran seperti biasa atau dengan menggunakan PBL, apakah ada perbedaan seperti itu. Kemudian tujuan yang pertama untuk mengetahui cara meningkatkan aktivitas siswa melalui penerapan pembelajaran berbasis masalah atau PBL dalam pembelajaran matematika pada pembahasan materi sistem persamaan linear dua variabel. Ini jelas ya. Jadi tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimanakah cara meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar tentunya. Kemudian untuk mengetahui cara meningkatkan hasil belajar. Nah, tujuannya yaitu ini. Bagaimanakah cara meningkatkan hasil belajar siswa dengan penerapan strategi pembelajaran berbasis masalah atau PBL ini, terutama dalam materi persamaan linear dua variabel. Nah, selanjutnya manfaat. Manfaat ini ada dua. Yang pertama bagi siswa. Bagi siswa, manfaatnya yaitu meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya pada mata pelajaran matematika yaitu di materi sistem persamaan linear dua variabel. Jelas ya? Sehingga nanti outputnya siswa dapat memahami materi-materi yang sudah dijelaskan oleh guru. Kemudian yang selanjutnya, siswa agar lebih aktif dalam proses pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran matematika. Ini sudah jelas karena manfaatnya agar siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Jadi tidak hanya guru yang aktif, namun siswa juga aktif. Kemudian selanjutnya, manfaat bagi guru, yaitu memberikan alternatif lain bagi guru tentang strategi pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar. Jadi ini memberikan istilahnya strategi belajar seperti apa bagi guru, sehingga siswa dapat memahami materi pembelajaran matematika, khususnya di materi sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian yang B, memberikan informasi kepada guru bahwa peran keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar sangat diperlukan. Karena pada dasarnya kalau misalkan yang aktif hanya guru, siswanya diam, kemudian mendengarkan, ada istilah bahwa diam itu emas, tapi kan tidak berlaku dalam sebuah pembelajaran. Karena pada dasarnya biasanya siswa itu kalau misalkan dalam pembelajaran matematika, kemudian pada saat dijelaskan dia diam, ada dua kemungkinan. Dia sudah paham atau yang kedua dia bingung. Ini apa? Nah, seperti itu. Sehingga kita perlu istilahnya ada pendekatan dengan siswa agar materi yang kita sampaikan dapat diterima oleh siswa. Seperti itu. Kemudian kita lanjut dengan kajian pustaka mengenai pembelajaran matematika. Ada dua kata yaitu pembelajaran dan matematika. Pentingnya pelajaran matematika tidak lepas dari peran matematika dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu matematika tidak terlepas dari pembelajaran. Apa sih zaman sekarang itu yang tidak ada kaitannya dengan matematika? Kita jual beli, kemudian kita melihat jam, atau kita menghitung sesuatu, menghitung barang atau apa, itu kan sudah ada kaitannya dengan matematika. Makanya matematika itu tidak terlepas dari aspek kehidupan. Kemudian pembelajaran matematika menurut Enceng Mulyana 2008, pembelajaran dapat diartikan sebagai
setiap upaya yang sistematis dan disengaja untuk menciptakan kondisi agar terjadi kegiatan belajar mengajar. Kemudian menurut Usman Asep Jihad tahun 2008, pembelajaran adalah inti dari proses pendidikan secara keseluruhan, dengan guru sebagai pemegang pemeran utama. Pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tertentu ini yang dimaksudkan yaitu agar siswa memahami materi yang dijelaskan oleh guru. Kemudian selanjutnya pembelajaran berbasis masalah atau strategi pembelajaran yang saya bahas, yaitu problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah atau disingkat PBL merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa. PBL adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah, sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Sehingga dalam pembelajaran berbasis masalah ini, siswa diberikan permasalahan yang mungkin nanti akan bisa didiskusikan seperti itu. Jadi tidak hanya masalah yang ada pada pembelajaran matematika, namun ada kaitannya juga dengan kehidupan. Seperti itu. Sehingga pentingnya keaktifan siswa itu ini. Jadi kalau misalkan siswa tidak aktif dalam pembelajaran, bagaimanakah bisa memahami materi kalau misalkan hanya diam saja dalam setiap pembelajaran, seperti itu. Kemudian penggunaan masalah sebagai strategi dalam penerapan problem based learning di dalam kelas. Yaitu yang pertama, permasalahan sebagai pemandu. Maksudnya di sini yaitu masalah menjadi acuan konkret yang harus menjadi perhatian siswa. Bacaan diberikan sejalan dengan masalah dan masalah menjadi kerangka berpikir siswa dalam mengerjakan tugas. Sehingga permasalahan ini menjadi istilahnya topik utama yang harus diselesaikan siswa. Misalkan ada permasalahan seperti ini, kita harus menggunakan strategi seperti apa agar permasalahan itu dapat selesai. Seperti itu contohnya. Kemudian yang kedua, permasalahan sebagai kesatuan dan alat evaluasi. Yang dimaksudkan di sini yaitu masalah disajikan setelah tugas-tugas dan penjelasan diberikan. Tujuannya ialah memberikan kesempatan kepada siswa untuk menerapkan pengetahuannya guna memecahkan masalah. Yang dimaksudkan di sini adalah setelah guru menjelaskan sedikit tentang materi, kemudian siswa diberikan permasalahan. Tentunya agar siswa dapat lebih mendalami materi yang sudah dijelaskan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya permasalahan sebagai contoh. Yang dimaksudkan di sini masalah disajikan sebagai contoh dan bagian dari bahan belajar. Masalah pun digunakan untuk menggambar teori serta konsep atau prinsip yang dibahas antara siswa dengan guru. Hingga dalam masalah kita harus memberikan contoh yang konkret. Dan juga dari contoh tersebut adakah teori-teori yang melandasi. Kemudian selanjutnya masalah sebagai fasilitas dan proses belajar. Maksudnya yaitu masalah dijadikan sebagai alat untuk melatih siswa dan juga guru. Ini sudah jelas ya. Jadi dalam permasalahan sudah menjadikan siswa untuk belajar. Karena ada masalah tersebut makanya siswa belajar. Kemudian yang terakhir, permasalahan sebagai stimulus belajar.
masalah bisa merangsang siswa untuk mengembangkan keterampilan mengumpulkan dan menganalisis data yang diberikan dengan masalah dan keterampilan metakognitif. Jadi yang dinamakan stimulus belajar ini, misalkan guru memberikan materi. Nah, itu merupakan stimulus dan respondennya yaitu siswa. Sehingga ketika guru menjelaskan kepada siswa atau guru memberikan stimulus belajar kepada siswa, siswa hendaknya merespon yaitu dengan istilahnya bertanya atau kemudian menanggapi ketika ditanya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu hipotesis penelitian atau kemungkinan sementara. Yang pertama, jika diterapkan metode pembelajaran PBL, maka aktivitas belajar matematika siswa dapat meningkat. Ini ada kemungkinan yang pertama. Kemudian yang kedua, jika diterapkan metode pembelajaran PBL, maka hasil belajar matematika siswa dapat meningkat. Jadi ada dua kemungkinan, yaitu ada yang aktivitas belajarnya meningkat, kemudian ada yang hasil belajar matematikanya meningkat. Kemudian selanjutnya, setting penelitian yang saya lakukan, yaitu penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan guna memperbaiki kinerja guru dalam profesinya, serta meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa di SMPN 1 Malang. Ini saya ibaratkan saja karena sekarang masa pandemi corona, sehingga saya mengambil sampel di SMPN 1 Malang. Waktunya yaitu Maret 2020 atau pada semester pertama tahun pelajaran 2019-2020, mohon maaf. Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas 7 SMP 1 Malang yang berjumlah 25 orang, 10 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Kemudian, prosedur penelitian. Di sini prosedur penelitian yang saya ambil yaitu prosedur penelitian dari Kemis dan MC Taggart dengan tahapan yaitu yang pertama tahap perencanaan. Kemudian yang kedua tahap pelaksanaan. Kemudian tahap pengamatan, dan yaitu tahap terakhir refleksi. Sehingga kita memerlukan 2 kali penelitian dalam menggunakan model Kemis dan MC Taggart ini, yaitu yang sudah digambarkan ada 2 siklus. Yang pertama tahap perencanaan, pelaksanaan. Nah, ini dalam siklus pertama kita melihat bagaimana kondisi di kelas. Jika dalam penelitian pertama yang kita lakukan di dalam kelas itu masih guru yang aktif, kemudian siswanya masih belum aktif, kemudian hanya guru yang memberikan ceramah, siswa hanya menerima, seperti itu. Sehingga kita terapkan model pembelajaran berbasis masalah ini dalam siklus pertama. Kemudian kita amati, kita refleksi, kemudian dalam siklus kedua kita laksanakan lagi apakah ada perbedaan antara yang sebelumnya menggunakan pembelajaran biasa, hanya guru yang berceramah. Kemudian setelah siklus pertama dilakukan yaitu dengan pembelajaran berbasis masalah, apakah ada perubahan dalam siklus kedua. Seperti itu. Jadi kita lakukan 2 siklus. Kemudian teknik pengumpulan data. Yang pertama ada tes dan ada non-tes. Tes di sini merupakan suatu metode penelitian psikologis untuk memperoleh informasi tentang berbagai aspek dalam tingkah laku dan kehidupan batin seseorang dengan menggunakan pengukuran yang menghasilkan suatu deskripsi kuantitatif tentang aspek yang diteliti. Contohnya kalau tes ini ya misalkan tes kepribadian, kemudian tes intelektual atau tes materi tentang
sistem persamaan linear dua variabel, atau tentang tes minat bakat dan lain sebagainya. Kemudian yang non-tes. Yang non-tes ini merupakan prosedur pengumpulan data untuk memahami pribadi siswa, pada umumnya yang bersifat kualitatif, dalam hubungannya dengan memahami kesulitan belajar siswa. Misalkan seperti kita wawancarai, kemudian kita berikan angket tentang bagaimana cara dia belajar, kemudian kita observasi, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya indikator kinerja. Yang pertama, ketika kita memahami masalah. Maksudnya dalam memahami masalah ini adanya peningkatan pemecahan masalah pada siswa dalam pembelajaran matematika. Dilihat dari siswa dapat memahami masalah tentang soal persamaan linear dua variabel yang diberikan oleh guru. Siswa dapat mengetahui masalah yang diberikan minimal mencapai kriteria di atas 75%. Sehingga memahami masalah di sini kita menganggap strategi pembelajaran kita telah berhasil apabila nilai siswa itu di atas 75%. Sehingga ketika nilainya masih di bawah 75%, penelitian yang kita lakukan masih belum maksimal, seperti itu. Kemudian selanjutnya merencanakan pemecahan masalah itu harus di atas 65%. Adanya peningkatan pemecahan masalah pada siswa dalam pembelajaran matematika dilihat dari siswa dapat merencanakan pemecahan masalah tentang soal persamaan linear dua variabel yang diberikan oleh guru. Siswa dapat merencanakan masalah yang diberikan minimal mencapai kriteria 65%. Sehingga di sini merencanakan pemecahan masalah ini siswa harus tahu, oh ini saya harus menyelesaikannya bagaimana, dengan cara yang seperti apa. Itu setidaknya harus di atas 65%. Kemudian selanjutnya menyelesaikan masalah. Nah, ini poin yang paling penting, yaitu adanya peningkatan pemecahan masalah pada siswa dalam pembelajaran matematika. Dilihat dari siswa dapat menyelesaikan masalah tentang soal persamaan linear dua variabel yang diberikan oleh guru. Siswa pun dapat menyelesaikan masalah yang diberikan dan minimal mencapai di atas 60%. Sehingga di sini yaitu mengenai bagaimana cara siswa menyelesaikan masalah tentang sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian yang terakhir, memeriksa kembali hasil dari suatu masalah. Itu harus di atas 60%. Adanya peningkatan pemecahan masalah pada siswa dalam pembelajaran matematika dilihat dari siswa dapat memeriksa kembali hasil dari suatu masalah matematika tentang soal persamaan linear dua variabel yang diberikan oleh guru. Kemudian siswa dapat memeriksa kembali hasil yang dari suatu masalah yang diberikan. Sehingga di sini yang saya tangkap yaitu memeriksa kembali. Sehingga ketika ia sudah mengerjakan dengan teliti, ketika ia sudah memahami masalahnya, kemudian ia sudah mengetahui cara untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian poin yang terakhir yaitu memeriksa kembali hasil dari suatu pemecahan masalah matematika tersebut. Kemudian yang selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis yang saya gunakan yaitu dengan teknik interaktif dan komparatif. Teknik analisis interaktif mencakup kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan teknik analisis komparatif yaitu kegiatan membandingkan hasil tiap siklus dengan membandingkan nilai KKM-nya, kriteria ketuntasan minimum. Jadi ketika kita melakukan tes, kemudian kita analisis data tersebut apakah ini sudah masuk dalam kategori yang berhasil atau tidak, kan kita tidak tahu. Sehingga kita harus menentukan dulu, yaitu seperti indikator kerja ini, berapa persen, seperti itu. Terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf apabila dari penjelasan saya mulai awal sampai
terakhir terdapat kata yang salah, kemudian ada perbuatan saya atau yang kurang berkenan seperti itu. Dan saya sampaikan terima kasih kepada dosen saya Ibu Mutiara yang sudah memberikan tugas ini. Karena tanpa adanya tugas ini saya tidak akan belajar mengenai bagaimana observasi penelitian tindakan kelas itu seperti apa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.